seorang muslim tidak sah memiliki harta yang bersumber dari harta yang haram, hasil judi kah, hasil riba kah, dan seterusnya ya, hasil menipu orang, tidak sah dimiliki. Karena tidak sah dimiliki oleh seorang muslim, maka ketika dia wafat artinya itu tidak menjadi haknya ahli waris ya. Karena yang menjadi harta warisan yang boleh turun kepada ahli waris hanya harta yang sah dimiliki secara syariat. Artinya harta yang dimiliki yang bersumber dari harta yang atau dari sumber yang halal gitu ya. Assalamualaikum Ustadz Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya ingin membacakan pertanyaan jamaah yang masuk di sosmed muslim. Ya. Yang pertama itu ada dari Instagramnya Inzagi yang berdomisili di Surabaya, Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya ingin menanyakan kasus warisan yang agak rumit. Ayah saya wafat meninggalkan sejumlah harta. Namun sebagian besar harta itu kami ketahui didapat dari bisnis riba dan judi selama puluhan tahun. Jujur sebagai anak, kami merasa takut memakai harta itu. Tapi beberapa saudara kandung malah ngotot ingin membagikannya sesuai yang ditetapkan. Pertanyaannya Ustadz, apakah harta yang didapatkan dari sumber haram tetap boleh dibagikan sebagai warisan, Ustadz? Baik. Berarti Pak Inzagi dari Surabaya bertanya tentang kasus waris ya. Ayah beliau wafat, tetapi kemudian anak-anaknya mengetahui ya ternyata harta ayahnya selama ini itu didapatkan dari sumber yang tidak halal ya. Kita sebut non halal atau haram gitu ya. Nah, lalu apakah warisan ini boleh dibagikan kepada ahli waris ya? Warisan ayah bersumber dari sumber yang tidak haram. Oke. Nah, konsepnya begini, prinsipnya adalah bahwa harta warisan itu syaratnya ya, syarat harta waris ya, syarat harta waris harus dimiliki ya, harus dimiliki ya, oleh almarhum ya, selagi masih hidup. Ya, harus dimiliki oleh almarhum secara sah ya. Secara sah itu artinya apa? Ya, harta itu memang harus dimiliki secara sah. Ya, artinya yang haram itu tidak sah dimiliki. Nah, sedangkan yang haram tidak sah dimiliki. Ya, harta haram ya, harta haram tidak sah dimiliki ya oleh seorang muslim ya, oleh seorang muslim. Oke. Nah, karena harta ini secara syariat tidak sah dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim tidak sah memiliki harta yang bersumber dari harta yang haram, hasil judi kah, hasil riba kah, dan seterusnya ya, hasil menipu orang, tidak sah dimiliki. Karena tidak sah dimiliki oleh seorang muslim, maka ketika dia wafat artinya itu tidak menjadi haknya ahli waris ya. Karena yang menjadi harta warisan yang boleh turun kepada ahli waris hanya harta yang sah dimiliki secara syariat, artinya harta yang dimiliki yang bersumber dari harta yang atau dari sumber yang halal gitu ya. Nah, karena itu tidak boleh harta ini kemudian diwariskan. Nah, terus dikemanakan? Harta haram ini gitu ya. Kalau dipastikan ini haram ya. Jadi pasti bahwa kita tahu betul, dugaan kuat bahwa harta bapak ini meskipun banyak ternyata hampir semuanya dari harta yang haram. Nah, kalau kita punya dugaan kuat seperti itu, maka itu harus dikeluarkan ya. Harta haram ya, harta haram harus dikeluarkan. Ya, dikeluarkan kemana? Dikeluarkan pertama begini ya. Harta haram itu ada dua sebetulnya. Ada harta haram yang diambil dengan tanpa keridhaan si pemiliknya, mencuri, menjamret, menipu, itu ya. Harta haram yang diambil secara tidak ridho oleh pemiliknya. Ada harta haram yang diambil dengan keridhaan kedua belah pihak. Itu misalnya hasil judi, hasil riba, hasil sogok menyogok, suap menyuap, itu kan yang nyuap ridho sebetulnya karena ada kepentingan yang ingin didapatkan gitu. Tetapi harta ini haram dimiliki. Nah, dua ini beda cara mengeluarkannya. Kalau harta haram yang diambil dengan tanpa keridhaan, maka dikeluarkannya dengan cara apa? Dikembalikan kepada orang yang pemilik yang sahnya. Misalnya kita pernah nipu orang, ya kembalikan harta itu kepada yang korban yang pernah kita tipu. Atau misalnya korupsi, hasil korupsi ya dikeluarkannya dengan cara apa? Kalau meninggal jangan diwariskan, dikembalikan kepada negara ya.
Yang kedua, harta haram yang diambil dengan cara keridhaan seperti judi, riba dan sogok seterusnya gitu ya. Atau misalnya mohon maaf pekerja seks komersial gitu ya. Dia mendapat harta dengan cara yang haram. Maka itu tidak dikembalikan, tetapi kemudian disalurkan ke dana sosial. Ya, misalnya untuk disedekahkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim gitu ya, atau untuk fasilitas umum, untuk bangun jalan, bangun jembatan, atau ke masjid. Ya, sebagai ulama mengatakan boleh ke masjid juga gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi tidak diwariskan, tetapi disalurkan ke dana sosial gitu ya, karena itu tidak menjadi hak dia, bukan miliknya almarhum yang secara sah dimiliki oleh secara syariat. Kira-kira begitu ya jawabannya. Tapi nggak Ya. boleh langsung dibagiin ya Ustadz? Nggak boleh, karena itu bukan miliknya almarhum. Iya. Karena yang boleh dibagi hanya miliknya almarhum. Sedangkan harta haram Almarhum. bukan miliknya almarhum. Gitu. Baik. Masih ada pertanyaan lanjutan nih Ustadz dari Kak Injagi. Ya. Ustadz, kami sempat berkonsultasi dengan seorang Ustadz. Dia menyarankan untuk membersihkan harta sebelum dibagikan sesuai syariat. Ya. Namun kami bingung untuk memisahkan harta yang haram dan halal. Harta warisannya berupa uang sebesar 1 miliar rupiah. Berhubung kami tidak mengetahui presentasi harta haram, kami sepakat untuk menyumbangkan sekitar 500 juta rupiah untuk pembangunan masjid. Dan sisanya baru kami bagi sesuai syariah Islam. Apakah harta warisan kami sudah halal dan bisa dibagi? Apakah di akhirat kelak kami tetap akan dimintai pertanggungjawaban karena memakai harta yang syubhat? Masya Allah, ini berarti Pak Inzaghi sudah punya kesadaran syariat yang bagus gitu ya. Iya, Beliau Ustadz, Masya punya kesadaran ingin mengeluarkan dulu harta haram gitu. Karena kalau enggak gitu ya, ya orang pasti kan 1 miliar itu mending semuanya dibagi warisan gitu. Iya. Tapi beliau ini hebat gitu ya. Beliau punya kesadaran sebagai seorang muslim yang taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau meyakini ada harta yang haram sehingga beliau berusaha untuk mengeluarkan yang haram itu. Cuma masalahnya adalah yang haram ini nggak ketahuan presentasinya berapa. Betul. Ya. Betul, Ustadz. Kita tahu misalnya orang tua kita atau siapapun itu, misalnya orang ayah kita misalnya, dia punya 2 sumber penghasilan. Ada sumber yang halal, misalnya dia punya usaha pemandian mobil gitu misalnya. Tapi di samping itu dia juga misalnya jualan miras gitu misalnya ya, jual miras. Jadi ini ada 2 sumbernya nih. Nah, masalahnya ketika wafat itu kan hartanya banyak tuh ya, dari 2 sumber ini. Kita nggak tahu presentasinya itu berapa itu. Nah, di sini maka tentu saja apa yang dilakukan oleh Pak Inzaghi dengan membagi 2 itu, kalau itu didasari dengan dugaan kuat ya, kehati-hatian ya, ditaksir dikira-kira dengan dugaan kuat, kayaknya setengah-setengah gitu. Kayaknya setengah-setengah, mungkin nggak sampai setengah-setengah, mungkin yang haram cuma 40% atau 30%, tapi karena kehati-hatian udah kita anggap 50% aja yang haram gitu ya, sehingga yang 50%, yang setengahnya kita keluarkan. Nah, itu kehati-hatian bagus ya, insya Allah itu langkah yang baik ya. Adapun misalnya kurang lebihnya ya, ternyata misalnya gitu ya, yang haram tuh bukan cuma 50%, ternyata 55% gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya dugaan kuat di awal, sudah beristihad istilahnya, berusaha untuk mengeluarkan yang menurut kita itu yang haramnya segitu ya, maka insya Allah itu tidak menjadi dosa di akhirat nanti, karena yang penting kita sudah berusaha mengeluarkan yang haram itu, niat kita sudah baik, dan niat baik itu dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Yang penting kita sudah berniat membersihkan gitu ya, dan kita sudah kemudian punya dugaan kuat, beristihad ya, bahwa kira-kiranya segini yang haram itu ya, kita keluarkan, maka insya Allah itu alangkah yang baik gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Inzaghi itu sudah hal yang betul insya Allah. Baik. Berarti lebih bagus lagi kalau kita bisa memastikan presentase harta haram Iya, itu. kalau misalnya jelas, tentu yang ya sesuai dengan apa yang memang faktanya gitu. Tapi kalau misalnya ini sudah campur, kita nggak tahu, maka dugaan kuat saja. Berdasarkan dugaan kuat itu, dugaan kuat kita sebagai anak gitu ya, kayaknya segini, ya sudah, kita beristihad segitu, kita keluarkan. Kurang lebihnya insya Allah maafkan gitu ya. Baik. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan dari kolom komentar YouTube Ustadz, Iya. dari Pak Torik Bekasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang pembagian warisan keluarga saya. Saat ayah saya meninggal, beliau meninggalkan beberapa anak dan 2 istri. Dari istri pertama, almarhum dikaruniai 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Saya adalah anak pertama dari istri pertama. Saat ini ibu masih hidup. Sementara dari istri kedua, almarhum mempunyai 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saat ini istri kedua juga masih hidup. Puncak masalahnya mulai terjadi saat ibu tiri menuntut bagian warisan yang lebih besar. Namun keluarga saya keberatan. Pertanyaan saya Ustadz,
Apakah boleh istri kedua menuntut bagian warisan yang lebih besar dari istri pertama? Bagaimana pembagian yang benar menurut syariat Islam jika almarhum memiliki 6 anak dari 2 istri yang berbeda? Baik. Berarti kita coba pelan-pelan ya, karena ini Iya, panjang Ustaz. nih kasusnya nih Pak Torik dari Bekasi ya. Iya. Jadi almarhum pernah nikah 2 kali berarti ya. Iya, 2 Betul. istri. Istri pertama kemudian pisah atau enggak, atau meninggal ya istri pertama ya? Masih hidup dua-duanya. Masih hidup, Ustaz. dua-duanya masih hidup. Oke. Istri pertama berarti poligami ya, Iya, Pak. poligami. Ayah beliau poligami, menikah lagi dengan istri kedua gitu ya. Kemudian ketika wafat beliau ada kasus di mana tadi istri kedua ya menuntut hak lebih banyak. Ya, kenapa kira-kira ya? Ada alasan nggak kira-kira kenapa istri kedua? Biasanya istri pertama yang nuntut itu, ya karena sudah menemani dari awal gitu ya. Biasanya istri pertama nggak mau disamakan sama istri kedua. Nah di sini kasusnya adalah justru istri kedua yang menuntut warisan lebih banyak gitu ya. Iya, betul. Oke. Lebih banyak. Baik. Saya jawab dulu yang ini ya. Jadi Bapak Ibu, ayah bunda yang baik hati, bahwa dalam Islam istri itu ya semuanya sama gitu. Ya, istri itu yang penting dia sah sebagai pasangan almarhum ketika beliau wafat ya. Mau istri pertama, istri kedua, istri ketiga, bahkan istri keempat ya. Yang satu menikahnya udah 30 tahun, istri kedua baru 3 bulan misalnya, kemudian suaminya wafat, maka secara hak waris itu dua-duanya sama. Ya, jadi istri itu hak warisnya tidak digantungkan berdasarkan durasi pernikahannya, gitu ya. Tidak berdasarkan berapa lama dia sudah menikah dengan almarhum, enggak. Tapi yang penting siapa yang menjadi pasangan yang sah ketika almarhum wafat, maka itulah yang berhak. Berapa bagiannya? Karena punya anak ya, maka 1/8. Nah, karena isinya 2 berarti 1/8 dibagi 2. Bukan masing-masing 1/8, bukan ya, tapi 1/8 dibagi 2. Nah, kalau berarti 1/8 bagi 2 berapa? Kos 1/4. Ayo ini matematika basic nih. 1/8 bagi 2 berapa? 1/8 bagi 2 sama dengan 1/16. Ya. Kalau per peran itu malah dikali kan gitu ya, bukan? Iya. Jadi 1/8 dibagi 2 itu berarti masing-masing 1/16. Jadi sama saja bagiannya. Tidak bisa istri kedua itu menuntut hak lebih banyak. Ya, kecuali misalnya ketika masih hidup dia nuntut ke suaminya, boleh. Misalnya pas masih hidup suaminya kan, istri kedua nuntut, suamiku tolong dong kasih saya rumah lebih gede, lebih besar daripada istri pertama kamu misalnya. Nah, itu kalau dikasih sama suaminya itu namanya hibah. Nah, kalau hibah nggak masalah. Tapi kalau warisan itu semua istri sama haknya ya, tidak ada bedanya gitu ya. Jadi di sini tidak boleh istri kedua menuntut hak lebih besar daripada istri pertama, karena keduanya adalah istri yang sah dan syariat tidak membedakan keduanya. Jadi 1/8 dibagi 2 gitu. Makanya kenapa banyak perempuan tidak mau dipoligami ya karena kurangi jatah warisan diantaranya. Kita harus 1/8 buat sendiri, jadi 1/8 dibagi 2 gitu. Jadi 1/16 lebih kecil. Tapi memang begitu syariatnya gitu. Kira-kira begitu ya Pak Torik untuk yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya, harus tetap adil gitu ya Ustaz. iya, Nggak boleh ada yang salah satu lebih besar. tidak, kalau warisan enggak gitu. Kecuali kalau hibah tadi, kalau hibah mungkin saja suami ketika masih hidup ngasih ke istri pertama lebih banyak daripada ngasih ke istri kedua, boleh, karena itu hibah kan. Hibah itu terserah orang yang ngasih, si suami. Tapi kalau sudah meninggal, harta itu bukan lagi milik almarhum, menjadi urusan Allah, menjadi aturan Allah, yang berhak membagi hanya Allah. Sedangkan dalam syariat bahwa istri itu semuanya sama, gitu kira-kira ya. Baik, terus tadi pertanyaan berikutnya apa? Bagaimana pembagian yang benar menurut syariat Islam jika almarhum memiliki 6 anak dari 2 istri yang berbeda? Oke, dari 2 istri yang berbeda. Iya. Jadi 6 anak tuh berapa laki-laki, berapa perempuan? Laki-laki dari istri pertama 2 anak laki-laki, 1 perempuan. Dari istri kedua 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berarti 3 anak laki-laki total ya? Iya. Terus 3 anak perempuan dan 2 istri. 2 istri. Oke. 2 orang istri. Ya gampang ya, berarti 2 orang istri dapatnya 1/8 dibagi 2. Nah, sisanya 7/8 itu dibagi kepada para anak ya. Perbandingannya 2:1. Ya, berarti 3 anak laki-laki itu dikali 2. 6 ditambah 3 dibagi 9. Ya, jadi yang 7/8 itu dibagi 9 bagian, di mana 2/9-nya diberikan kepada anak laki-laki, 1/9 diberikan kepada anak perempuan. Ya, katakanlah misalnya hartanya berapa?
tadi hartanya disebutkan? Enggak disebut. Oh, nggak disebutkan. Ya, pokoknya begitu ya. Jadi istri 1/8, misalnya hartanya 8 miliar gitu ya, biar Iya. gampang ya. Berarti 8 miliar itu 1 miliarnya dibagi 2 untuk 2 orang istri. Berarti masing-masing 500 juta. Kemudian sisanya kan berarti 8 kurang 1, 7 miliar. Nah, 7 miliar ini 2/9-nya diberikan kepada satu orang anak laki-laki, ya. 1/9-nya diberikan kepada masing-masing anak perempuan. Kira-kira begitu pembagiannya, ya. Baik. Ini masih ada pertanyaan turunan dari Pak Torik, domisili Bekasi, Ustadz. Ya. Masalah tambahan mulai muncul. Ternyata sebelum wafat, ayah pernah berwasiat agar sebidang tanah diberikan khusus untuk anak laki-laki dari istri kedua. Hal ini langsung menimbulkan perdebatan antara ibu saya dengan ibu tiri. Menurutnya surat wasiat tersebut tidak sah karena tidak disetujui oleh seluruh ahli waris. Ya. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah dibenarkan jika pewaris hanya memberikan wasiat kepada salah satu anaknya saja? Iya. Lalu apakah ahli waris lain punya hak untuk melakukan pembatalan wasiat dari almarhum? Baik, iya ini kasus yang sering terjadi di banyak keluarga, di mana almarhum itu berwasiat kepada salah satu ahli warisnya. Mungkin karena anak laki-laki ini anak yang paling disayang, ya, paling berbakti, paling perhatian, gitu ya. Ayahnya sakit, gitu ya, dia yang rawat, atau dia yang sering nelpon ketika masih hidup. Yang lain mungkin jarang-jarang, sehingga bapak ini nulis wasiat gitu untuk anaknya sendiri. Bolehkah seperti itu? Harus diketahui bahwa wasiat itu dalam Islam ya tidak boleh kepada ahli waris. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin." Allah sudah memberikan ahli waris haknya masing-masing, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Ya, jadi anak itu kan ahli waris, dia sudah dapat wasiat dari Allah, yaitu hukum waris. Maka tidak perlu lagi dikasih wasiat. Toh wasiat itu nanti batal demi hukum. Nah, jadi kesimpulannya adalah wasiat bapak ini ya kepada anak laki-lakinya, salah satu anak laki-lakinya, apalagi wasiatnya cuma buat satu anak ya, yang lain nggak dikasih. Wah, ini udah pasti berantem gitu ya. Nah, sehingga wasiat ini tidak bisa dilaksanakan, apalagi anak yang lain nuntut ya. Karena anak itu adalah ahli waris, sedangkan ahli waris sudah punya pembagiannya sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sering sampaikan sebagai orang Islam, kita itu kalau mau mati aja, bahasa kasarnya begitu ya. Tidak perlu ngomongin masalah warisan. Kenapa? Karena warisan itu sudah ada aturan lengkapnya, SOP-nya sudah jelas. Tinggal jalankan saja SOP yang sudah ada. Ya, kita tidak perlu ikut campur, sok tahu, bagi-bagi waris pada ahli waris kita sendiri. Jadi wasiat ini sebenarnya adalah batal demi hukum, tidak bisa dilaksanakan ya karena ini bertentangan dengan aturan waris di mana semua anak itu harusnya sesuai dengan syariatnya, yaitu 2:1, laki-laki 2, perempuan 1. Saya kira itu. Berarti wasiatnya nggak berlaku ya, Ustadz? Iya, wasiatnya nggak bisa dilaksanakan. Kecuali kalau semua ahli waris setuju. Tapi kayak ini ya, ahli waris lain nggak setuju kan? Berarti wasiatnya tidak bisa dilaksanakan. Iya. Gitu kira-kira.